Halo guys, hari ini kita akan bertanya atau di zaman sekarang biasa disebut podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari teman saya sendiri, yaitu perkenalkan diri Mbak. Perkenalkan, nama saya Ananda Dewi dari Prodi PJKR. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh teknologi terhadap mahasiswa. Kebetulan Mbak Dewi ini kuliah di mana ya Mbak? Di UNES Semester berapa? semester 4. Berarti angkatan 2020. Ya. Oke Mbak, untuk ini kan UNES sudah memasuki perkuliahan hybrid yang tentunya sudah ada perkuliahan online dan offline. Mbak Dewi ini kebagian kuliah Offline. offline. Ya. Oke. Dari mahasiswa olahraga kan ya, Ya. ini yang banyak yang praktek ya. Bagaimana keadaan UNES saat ini Mbak? Karena banyak yang offline, jadinya udah banyak yang di Semarang, udah pada praktek-praktek masuk gitu. Jadi UNES udah mulai rame sih. Menurut Mbak Dewi, apakah perkuliahan ini sudah cukup efektif? Kalau menurut saya sih, kalau efektif, udah efektif. Cuma karena masih hibrid, ada yang masih separuh mahasiswa di rumah, separuh udah ke Semarang. Jadinya kadang ada yang belum ke Semarang semua gitu. Jadi kalau misalnya waktu pelajaran banyak yang masih online dan offline, kurang efisien lah, masih belum efisien full. Menurut Mbak Dewi sendiri ini apakah positifnya dari teknologi yang untuk perkuliahan Anda saat ini tuh apa aja? Kalau positif sih banyak ya, soalnya kan zaman sekarang pada pakai internet, HP, laptop untuk buat tugas, terus mencari bahan-bahan materi pelajaran di internet. Kalau untuk sehari-hari sih, karena mahasiswa kadang ada yang malas memasak, jadi mesan makanan online gitu, Aplikasi. melalui aplikasi GrabFood kayak gitu, ShopeeFood dan lain-lain. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri dampak negatifnya itu apa? Kalau dampak negatifnya itu menurut saya kan untuk anak-anak sendiri itu sangat berdampak negatif karena kecanduan bermain game kan biasanya gitu. Mungkin itu udah karena udah terbiasa 2 tahun di rumah juga ya, kan ya. juga karena itu. Mungkin karena udah terbiasa Ya. kuliah kayak dikesampingkan. Ya, Mungkin di rumah cuma buka laptop, buka HP tapi nggak sepenuhnya ada di pelajaran. ya betul, dampak negatifnya itu. Kalau menurut Mbak Dewi, apa yang menjadi penyebab mahasiswa terjerumus ke dalam dampak negatif tersebut? Kalau menurut saya karena pergaulan bebas ya itu penting. Soalnya apalagi kita sebagai mahasiswa pasti kan punya banyak temen dari berbagai kota, itu pasti sifatnya juga beda-beda. Kayak misalnya kita yang dulu nggak ngerokok, terus Terpengaruh. ya terpengaruh, teman-teman pada ngerokok ikut-ikut, jadinya banyak sih yang gitu. Contoh-contohnya kayak juga pergi ke klub gitu kan, juga ikut-ikut, soalnya jauh dari orang tua, nggak ada pengawasan Iya. juga. Menurut Mbak Dewi, apa yang menjadi akibat dari dampak negatif tersebut? Pertama sih teman-teman kayak kurang sosialisasinya, kurang bersosialisasi kepada masyarakat gitu kan, lebih milih ke ya ke online-nya, ke teman-temannya gitu online. Terus yang kedua itu memperburuk kita dalam belajar, dalam ya pembelajaran di sekolah lah, kayak kita kan udah terjerumus gitu, jadi susah untuk belajar. Lebih mengutamakan ngegame Ya, atau bermain bersama teman-teman gitu. Terus selanjutnya bagaimana mahasiswa menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Penerapannya sih
untuk tugas ya, kita kan juga butuh teknologi penerapannya untuk buat tugas, entah itu PowerPoint atau jurnal, buat jurnal, artikel. Jadinya kan kita juga butuh internet gitu. Nanti apakah dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan mahasiswa dalam sehari-hari, Mbak? Wah, sangat memudahkan. Ya, Mbak Dewi juga merasakannya? Ya, sangat merasakan karena kita juga butuh internet itu ya. Tentunya bukan hanya mahasiswa yang mengalami kemudahan dalam sehari-hari melalui teknologi, tentunya di sini masyarakat, terus anak-anak. Tapi sebetulnya teknologi itu kurang baik buat anak-anak ya, Mbak, ya, tanpa pengawasan orang tua. Kalau untuk seperti kita sudah dewasa dan untuk ibu-ibu bapak-bapak sudah cukup lah. Mungkin harus tetap mengontrol dan memilah-milah informasi ya, hanya yang penting agar berguna bagi dan bermanfaat untuk hidup kita sendiri. Yang terakhir ini Mbak Dewi, bagaimana kesan-pesannya teknologi ini untuk kita kaum yang baru saja online, terus kita baru saja hidup, yang baru saja merasakannya bangku perkuliahan baru setelah 2 tahun berada di rumah. Gimana kesan-pesannya untuk kemajuan teknologinya? Kesan-pesannya ya itu aja, harus tetap mengontrol. Cuma kalau misalnya nggak terlalu penting, jangan bermain HP atau buka-buka internet, buat baca-baca buku aja gitu. Pas kita buka laptop atau HP itu cuma untuk tugas atau mengirim tugas gitu aja. Ya itu aja pesan saya. Oke, terima kasih ya Mbak Dewi. Oke, terima kasih ya Mbak.